Hal ini bisa membuat hutang pinjolmu auto lunas, tapi bukan seperti itu yang saya maksud. Tapi kita akan coba gali lebih jauh lagi, gimana sih caranya biar kita bisa tetap tenang, bisa melalui semua hutang-hutang pinjaman online kita, bisa melunasi semuanya, mungkin bisa juga tanpa harus bayar. Nah, kita akan bahas semuanya di video kali ini. Oke, ini buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang gagal bayar atau telat bayar. Siapa tahu ini juga bisa bermanfaat buat kalian. Harapan saya sih mudah-mudahan bisa sedikit bermanfaat buat teman-teman sekalian. Karena gini, konsep utama dari pinjaman online itu adalah segala transaksi kalau bisa bunganya bisa lebih besar dan bisa dikembalikan karena itu yang akan memberikan keuntungan oleh aplikasi pinjol tersebut. Nah, aplikasi pinjaman online itu yang besar-besar rata-rata menggunakan asuransi. Di mana asuransi ini adalah sesuatu kartu as mereka atau pengaman mereka agar ya kalau makin banyak nasabah yang galbay, mereka tidak rugi-rugi banget. Itu yang banyak yang orang asumsikan tentang asuransi soal pinjol. Dan sekarang bagaimana sih caranya agar kita bisa melewati dan bisa melunasi semua hutang-hutang pinjaman online kita? Satu-satunya cara adalah dengan bersikap tenang dan tidak melakukan apapun terkait masalah hutang tersebut. Artinya, jangan nyari pinjaman di tempat lain atau jangan gali lubang dan tutup lubang. Karena itu akan semakin menyesatkan kalian semua. Kebanyakan orang pengen aplikasi pinjolnya itu dirawat atau jadi rawatan. Jadi sewaktu-waktu kalau pinjam lagi pasti disetujui atau pasti cair. Nggak kayak gitu cara kerjanya. Kebanyakan pinjol juga nggak jelasnya. Dimana kita sudah bayar tepat waktu, malah pinjam lagi nggak bisa juga. Itu banyak kejadian kayak gitu teman-teman. Nah sekarang saya pengen sampaikan bahwa ada beberapa hal yang harus teman-teman lakukan. Harus teman-teman pahami karena ini bisa jadi akan membuat utang kalian lunas dengan sendirinya. Ya, jadi dengan sendirinya itu tidak tiba-tiba celing lunas, enggak ya. Tapi ada tahapan-tahapan proses yang harus kita lewati dan kita lakukan. Yang pertama, teman-teman harus berdamai dengan diri kalian sendiri. Teman-teman harus berdamai bahwa ya ini adalah resiko, yang mana resiko ini harus kita terima. Resiko ini akan saya lalui dan insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Itu dulu, berdamai dulu pada apa yang akan menimpa kalian, pada resiko-resiko pinjolnya. Yang mana sebenarnya ini bukan sesuatu yang menakutkan. Kenapa? Karena resiko pinjol bukanlah hal-hal yang menakutkan. Ya, itu yang pertama dulu. Nah, untuk mencapai semua itu, pasti di antara kalian akan pikir, gak semudah itu bang untuk bisa menenangkan hati melewati penagihan-penagihan pinjol. Ya memang tidak pernah semudah itu. Tapi nggak mudah itu kan hanya karena kalian tidak terbiasa dan belum mengerti caranya. Nah, bagaimana untuk bisa terbiasa dan mengerti caranya? Cuman satu yang harus teman-teman lakukan. Pasrah kepada Allah. Perbanyak ibadah kalian, perbanyak untuk lebih mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah kunci dari menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan mental dan hati kalian. Ya, spiritualitas itu penting. Kebanyakan orang sangat meremehkan, mikir teknis gimana utangnya biar lunas, gimana dapat uang biar bisa membayar uang pinjolnya, mikirnya semuanya ke teknis, tapi mereka lupa bahwa dengan doa itu semua bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, percaya atau tidak, doa memang tidak akan langsung memberikan kalian segepok uang di depan kalian. Enggak, tapi lebih kepada memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat-sangat berharga, yang dimana petunjuk itu siapa tahu bakal bisa menjadi kunci solusi permasalahan kalian. Ya, inilah kenapa saya menekankan, yuk coba kuatkan doanya, kuatkan ibadahnya. Jadi itu akan menjadi jalan keluar buat teman-teman sekalian. Saya bukan seorang ustadz, saya juga bukan seorang ahli agama. Saya masih banyak kekurangan dan juga masih harus banyak ibadah yang harus saya tekuni. Tapi apa yang saya sampaikan ini, saya sangat berharap ini bisa menjadi amal jariah buat saya. Karena saya sudah pernah ditolong oleh Allah ketika saya punya utang yang sangat luar biasa besar. Dan bahkan bingung saat itu harus bayar pakai apa. Ingat nggak waktu itu saat pandemi? Ada cicilan mobil, di mana cicilan mobil itu sebulan itu sekitar 5 juta. Ada cicilan hutang-hutang lainnya yang mana ya per bulan itu sekitar 3-4 juta. Hampir 9 juta yang harus saya bayar tiap bulannya. Waktu itu memang gaji saya masih mumpuni untuk menyelesaikan semua itu. Karena pandemi semuanya berubah. Apa yang harus saya lakukan dan apa yang saat itu yang terjadi? Ya stres, panik, bingung harus bagaimana. Ujung-ujungnya apa?
kembali lagi ke pasrah. Kebanyakan orang baru bisa pasrah, baru bisa ikhlas kalau sudah benar-benar mentok, kalau sudah benar-benar terpuruk. Tapi sebenarnya nggak harus terpuruk dan nggak harus mentok banget kayak yang saya alami untuk bisa pasrah. Ya, intinya adalah memperbaiki ibadah, di mana dengan ibadahnya diperbaiki, hubungan dengan Allah menjadi lebih baik. Itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa juga untuk bisa kalian bina, kalian tekuni, dan insya Allah akan menjadi jalan keluar untuk permasalahan pinjol kalian. Percayalah, petunjuknya pasti ada, petunjuk dari Allah pasti ada. Yakinlah, bantuan Allah itu pasti nyata, teman-teman. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.